seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Selamat pagi, Joshua Manbantar Krina, salam sehat. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, tanggal 9 Desember 2020, kita akan berdoa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk hari ini, untuk pagi hari ini. Kami boleh bangun di pagi hari dan kami akan membaca kebenaran firman Tuhan yang dituliskan di dalam Alkitab yang menjadi sapaan teduh kami pada hari ini. Roh Kudus yang mengajar kami semua di dalam kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan kami boleh dapat melakukannya dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Allah, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi bahan Alkitab di pagi hari ini diambil dari kitab Zakaria pasal 2 ayat 10. Zakaria pasal 2 ayat 10 berbunyi demikian. Bersorak-sorailah dan bersukarialah hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, 70 tahun lamanya orang Yehuda di pembuangan Babel karena ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan. Tuhan membiarkan mereka hidup di negara asing. Mereka berada jauh dari tanah air mereka dan bait Allah sebagai pusat spiritualitasnya. Raja Quraisy memerintahkan supaya mereka kembali ke Yehuda dan membangun kembali bait Allah. Lalu orang-orang Yehuda pun kembali ke tanah airnya. Mereka pun dikumpulkan dari segenap penjuru Babel untuk berjalan pulang ke Yerusalem. Akhirnya mereka pun menyatu lagi di tanah air mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, siapakah aktor utama di balik kepulangan mereka kembali ke Yerusalem? Orang bisa menyebut Raja Quraisy sebagai pahlawannya, namun bukankah hanya Tuhan yang bisa menggerakkan hati Raja Quraisy agar orang-orang itu pulang? Jadi sebenarnya Tuhan sendirilah yang memulangkan mereka. Itulah yang diserukan
oleh Nabi Zakaria. Tuhan memanggil umatnya untuk pulang. Inilah yang menjadi tema kita dalam sapaan teduh kita pada hari ini, yaitu Tuhan yang memanggil. Mereka disuruh pergi dari tanah utara dan dituntun kembali pulang ke Yerusalem. Kalau kita baca di ayat 6 dan 7, bahkan Tuhan berjanji akan berdiam di tengah-tengah mereka. Inilah yang menjadi bahan renungan kita pada hari ini di ayat 10. Lebih lagi mereka pun akan bergabung dengan berbagai bangsa lain, karena banyak bangsa juga akan datang menjadi umat Tuhan. Kita bisa baca di ayat 11. Itulah sebabnya Nabi Zakaria menyerukan supaya bangsanya tersebut berdiam diri di hadapan Tuhan. Ayat 13. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, panggilan Tuhan itulah dasarnya kita menjadi orang percaya. Kita menjadi orang percaya bukan karena kebaikan, kekuatan, dan kuasa dari manusia yang terbatas sifatnya, bukan. Kita menjadi orang percaya hanya karena Tuhanlah yang telah memanggil kita. Kita menjadi orang percaya hanya karena Tuhanlah yang telah memanggil kita. Jika demikian, apakah yang hendak kita banggakan? Apakah yang hendak kita idolakan? Apakah orang yang mengajarkan agama kepada kita? Tentu bukan. Satu-satunya yang harus kita banggakan dan idolakan adalah Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita, karena Dialah yang memberikan kepada kita untuk menjadi anak-anaknya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat kita tetap berjuang semua untuk bertanggung jawab memenuhi panggilan Kristus kepada kita untuk menjadi anak-anaknya yang setia dan taat hanya kepadanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Engkaulah yang memanggil kami menjadi orang-orang percaya kepadamu, dan Engkaulah yang memanggil kami Tuhan untuk masuk ke dalam keselamatan yang telah Engkau berikan. Kami berdoa untuk pelayanan di GBKP Studio Alam. Tuhan memberkati seluruh majelis jemaat dan jemaat yang ada di Studio Alam, agar pelayanan mereka juga tetap menyenangkan hati Tuhan. Sertai kami di dalam melewati hari ini. Berikan kami kesehatan yang cukup, hikmat Tuhan tetap bersama dengan kami, agar hari ini kami tetap memuliakan nama-Mu saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.